Perjalanan hidup ini haruslah kita lalui. Bersama kita pasti bisa memberikan yang terbaik, dan kita tetap berdiri untuk menolong sesama. Bersama kita yakin bisa berbuat yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat berbagi kasih. Kali ini saya akan meliput seorang kakek yang bernama Pak Jamal, berumur sekitar 68 tahun. Beliau bekerja sebagai pemulung. Nah, ini kita udah di tempat kediaman beliau tuh. Kalian bisa lihat sendiri tempat beliau sangat kecil nih, keadaan sekitar beliau. Nah, kita kalau mau cari rumah beliau kita harus lewat situ tuh. Lewat situ tadi, lewatin itu. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Assalamualaikum. Pak Jamal. Ya. Pak, kita bisa ngobrol bentar ya?
Bisa? ngobrol di dalam di luar aja ya, ya Pak. Nah ini Pak Jamal nih, kita mau ngobrol-ngobrol dikit. Maaf ganggu Pak ya. Ya kan apa-apa. Oke, para sahabat berbagi kasih, kita sudah ada dengan Pak Jamal. Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita pasangin dulu Pak ya. Nah, pasang dulu Pak. Iya. Iya nggak Pak, pasang dulu. Bisa apa? Ya, nah ini beliau, nama beliau Pak Jamal Pak ya. Ya, Pak Pak Jamal. Jamal, umur 68. beliau 68 tahun. Pak, di sini saya mohon izin Pak ya, Ya. mau ngobrol-ngobrol bentar. Bapak udah lama di sini di Palangkaraya? 21 tahun. 21 tahun udah di sini. Tahun 2000 masuk. 2000. 2001 menjelang 2001. Lalu Bapak, saya dengar nih Bapak kan ini nih, mulung. Ya, memang pembulung dahulu. Lagi dahulu. Perubahannya pembulung. Lalu status orang parit di sana. Tahun berapa? Nah, tahun tadi juga. Oh, Tahun 2000 tuh. Tahun 2000 tuh 2020. Tahun kemarin. 20. Lalu manu jalan parit, pembersihan parit dirakai di orang lalu balik ke sini. Oh, berarti maksud Pak Jamal gini. Beliau dulu kerja sebagai pemulung. Ya. Itu tahun 2020. Ya, 2020 Pak ya. ya. Berarti tinggalnya bukan di sini. Bukan di sini, Beliau di bukan muka. di sini, tapi di depan karena ada pelebaran jalan dan Ya. kebetulan jalan ini Pak ya. Iya, jalan. Jalur hijau ya. Ya, jalur hijau. Akhirnya Bapak pindah ke sini. Pindah ke sini. Lalu Bapak berhenti mulung. Berhenti membulung, lalu pengalihan profesi mencabut poron, mencari poron. Oh, kenapa? Jadi gini, beliau nggak jadi pemulung lagi nih, tapi Mencari poron. purun itu kayak bakul buat ini loh, Ya, ya. merakit gitu Pak ya. Apa namanya Pak? Kalau Itu ayam. manyam, nah beliau manyam buat kayak bakul gitu buat dijual di pasar Pak ya. Itu untuk membagi anak. Membagi. Anak ini ayamnya. Kita mencariakan. Membagi anak maksudnya gimana nih Pak? Membagi misalnya anak 10, bini 10, 20 itu yang dicari sehari-sehari. Nah bentar, Bapak di sini ada keluarga? Di sini kita sorangan aja. Di sini sendiri, istri? Istri yang berpisah atau pengembatan. Oh gitu. Nah jadi tadi kita agak sulit mencari rumah beliau. Kebetulan rumah beliau ini di belakang sini Pak ya. Itu di depan rumah lah. Ada rumah orang, jadi sulit kita nyari, jadi kelindung, kita harus lewat samping tadi. Jadi ya beliau ini sekarang hidupnya di ini sendiri Pak ya. Udah sendiri. Beliau udah pisah Pak ya. Punya anak berapa Pak? Punya anak 5. Punya anak 5. Itu udah besar semua? Sudah bakawan beretaan, satu belum lagi yang bujangan lakian. Maksudnya sudah berkeluarga semua? Sudah. Nah, sudah berkeluarga semua, itu tinggal di sini? Ya, tinggal di sini. Berarti Bapak udah punya cucu dong? Ya, cucu banyak. Cucu banyak berapa cucu? Cucu hampir 10. Cucu 10. Lalu mereka tinggal di Palangkaraya atau di kota? Sini. Di kota? Di kota sebelah sini, sebelah jalan. Berarti Bapak sering mengunjungi cucu dong? Ya, kadang-kadang cucu yang menghilangi Ke sini? ke sini. Kadang-kadang bari wadai, banuk-banakan gula. Gitu lah. Oh gitu. Pak, saya mau tahu dulu, Bapak di pemulung itu pindah ke profesi itu enggak cukup hidup atau gimana? Ya, artinya selama jadi pembulung itu yang pembelinya kardus masih macet dan butuh tidak ada manukah di Jawa. Di Jawa pengirimnya kan ada Nangkarakawa dikirim. Itu semenjak corona atau? Ya kok ini semenjak corona nih. Oh, jadi Bapak semenjak corona itu sulit jual? Berjual. Sulit jual apa sulit ngumpulin? Sulit berjual. Oh, sulit jual. Kalau mengumpulin cepat aja. Kalau menjualnya berarti kita tuh kada mampu. Oh. Kada mampu untuk beli rokok, untuk beli gula, kopinya, sebagainya. Jadi sangat-sangat kurang ya? Kurang. Berarti
sehari itu pun bisa sulit jual, Pak. Nah, kada kawah seminggu aja belum total untuk Andi itu kan. 1 bulan nyuruh ngumpul nggak datang yang beli. Itu Andi yang ada Allah. Nah, jadi selama kesulitan itu Bapak pindah profesi jadi mengayam bako dan mencabut puron. Tahu bahasa sini apa nang mode mencabut ya. Itu Bapak lalu Bapak mencabut apa purun tadi ngayam itu di mana? Mayamnya di sini. Di mana? Di rumah sini. Rumah sini. Nenek kan bagi anak 10 kita 10. Kita tahu cari akan aja yang ayamnya anak. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Berarti itu rumah keluarga. Memang keluarga bekas bine, bekas mantan. Jadi beliau itu rumah mantan istri beliau. Jadi menganyamnya itu di situ, Pak ya. Jadi beliau walaupun udah cerai pisah, tapi silaturahmi tetap ya. Tetap menjalin inilah hubungan untuk cari nafkah tadi, Pak ya. Cari ongkos buat anak juga, Pak. Nah, lalu Bapak berarti baru-baru aja ya menganyam purun itu? Menganyam purunnya tahun 2000 asa pemulaan itu asa. Selama kita berkumpul sama istri tahun 2000 menjelang 2004 2007 tetap melaksanakan cari purun. Sekarang kita pisah 4 tahun 18 17 pisah selama kita berpisah 4 tahun, artinya berusaha mencari purun kemana-mana ya sampai ke sana. Nah, mohon maaf Pak, semenjak ngayam purun tadi ya, itu penghasilan berapa Pak? Itu kalau penghasilan memang lumayan lah. Kita cari airnya nanti atau 3 hari kita jual itu cukup aja ongkos makan 1 minggu. Cukup. 1 minggu. 1 minggu. 3 hari berusaha kita jual cukup 1 minggu. Berarti dengan menjual purun itu dampak dari COVID ini nggak ada dampak dong? Nggak ada. Nggak ada ya? Stabil aja Pak ya? Nggak stabil. Itu jadi gini, yang beliau kerjakan itu kayak bakul gitu loh, bakul ya Pak ya? Selain bakul apa aja sih Pak? Tikar kalau ada tambahan orang. Nah jadi ada juga beliau buat nganyam tikar. Jadi karena kondisi pandemik tadi kan orang serba kesulitan nih Pak ya. Jadi otak nih muter semua nih mencari makan gimana. Jadi beliau memutuskan buat alih profesi tadi ya nganyam, nganyam buat tikar, buat bakul. Dan alhamdulillah kata beliau ada aja lah dapat rezeki buat makan seminggu ke depan. Seminggu Pak ya. Nah terus Pak, Bapak kerjanya di mana? Kerjanya? Di wilayahnya? Ya wilayah di sana. Tapi ngapa kampungnya tuh nah? Berapa kilo kira-kira dari sini? Sini kah? Kalau 15, sedanglah 15, 6, sekitar 17-an. 17 kilo. Bentar. Ini kalau Bapak tinggal di sini udah berapa lama? Sini kah? Di sini 1 tahun. Udah 1 tahun. Berarti sebelumnya di depan? Ya dulu di muka sana ya nang Pangaringan loh. Oh di Pangaringan. Lalu Bapak kesini baru 1 tahun? 1 tahun sini. Ini tanah sendiri Pak ya? Tanah sendiri. Nah jadi beliau, teman-teman lihat nih beliau tinggal di sini. Ini kamar mandinya di mana Pak Bapak? Kamar mandi kita di parit. Hah? Di parit. Mana Pak? Ada parit tuh. Parit? Iya. Oh jadi parit tuh got gitu Pak ya? Enggak, parit langsung dari sana. Mana Pak? Ada Itu situ ya? sebelah sana. Oh. Tapi sebentar aja nah, ada Pak melihat sampai sana paritnya. Oh nanti kita lihat nanti di situ ya. Jadi beliau itu nggak ada ini sih, nggak ada kamar mandi, ada parit Pak ya? WC aja umpat di situ nah. Karena Apa? Model apa behira, jurang behira. Umpat di sana. Kalau mandi di sana. Parit Pak ya? Parit. Bukan got. Kalau got itu untuk lubang mandi aja kan. Itu kalau parit tuh kalau banyu dalam langsung ke sana turun ke bawah sana. Gitu. Saya mau nanya lagi Pak, Bapak ada dapat bantuan nggak
Bantuan kah? Nih misalkan dari pemerintah gitu, dari Pak RT yang beri raskin beras jatah basmi. Memang ada sudah 1 bulan dulu dari kelurahan. Ada. Sekarang? Sekarang belum ada. 1 bulan yang lalu. Yang 1 bulan lalu. Itu apa tuh? Ya itu artinya menerima. Dapat bantuan dari lurah atau dari yang buat corona itu kan ada nih bantuan. Itu kah? Karena 1 kali pakai mobil di sini. Yang pakai mobil ada. Dapat bantuan. Karena 1 kali aja. Enggak, Bapak nggak dapat ini kayak bantuan langsung tunai gitu sebulan? Ada. Belum? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke teman, nah Bapak tahu nggak COVID apa? Covid tuh. Tahu nggak? Itu. Ah. Artinya kalau dalam segi kami pemikiran Covid ini untuk menjaga keamanan satu kita untuk aman-aman, artinya di dalam Covid ini untuk memelihara Covid. Tapi sebenarnya sepalih tahu kalau Covid ini sebenarnya anti malaria. Itu sebenarnya, dan obatnya ada. Obat Covid ini PLN kah? PLN obatnya segitiga. Yang segitiga kan ada dijual di toko. Itu nama obat Covid. Oh, ada yang menurut beliau Pak Jamal gitu ya. Nah, jadi COVID itu sangat rentan Pak terhadap menyerang terhadap orang tua. Nah, memang kenapa makanya mohon maaf Pak ya. Yang diserang COVID itu kebanyakan yang meninggal kebanyakan orang tua. Karena pertama orang tua itu imunnya kurang. Tapi kalau misalkan yang kayak kami ini yang muda itu mungkin kayak flu Pak. Jadi kayak demam, kurang nafsu makan. Ya itu Pak, itu sebenarnya. Tapi kalau yang bagi orang tua itu yang kami takutkan, kenapa? Karena orang tua kan imunnya udah kurang Pak. Jadi nanti bisa ke pernapasan, jadi susah bernapas juga. Nah, apalagi kalau misalkan Pak Jamal ada penyakit yang lain nih, penyakit kayak paru-paru, ada penyakit apa nih, itu COVID bisa membuat lebih parah lagi Pak. Nah, Bapak nggak ada sakit lain? Nggak ada. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya. Tapi saya saranin Pak, kalau Bapak kerja pakai masker. Ya, itu memang sudah logis ya, orang cakal ibu ya, tanam pemerintah menganjurkan untuk tutup mulut dan hidung untuk COVID. Itu. Kita harus ikutin aturan pemerintah. Pak, ini saya tertarik nih mau ngelihat Bapak kerja. Nanti kita ikut saya ya. Kita lihat Bapak kerja gimana. Nah, tapi sebelumnya teman-teman saya mau ini kita ada sedikit bantuan Pak ya. Ya, ada Bapak. Jangan dinilai dari ini ya jumlahnya. Tapi kita sini mau ngajak teman-teman biar terutama para sahabat berbagi kasih nih Pak. Kita itu jangan merasa minder dengan keadaan sekarang Pak. Banyak yang lebih di bawah Pak ya. Nah, terutama Pak Jamal ini kan dia bersyukur Pak ya. Bersyukur, tapi beliau tetap terus berusaha dan mencari alternatif lain buat usaha sehari-hari. Nah, ini kita ngajak juga teman-teman agar bisa saling peduli. Pak, nomor rekening nggak ada ya? Ada belok aja, kada kau bau lah aku lagi. Nah, jadi teman-teman beliau ini nggak ada nomor rekening. Kalau teman-teman yang mau membantu beliau, mau menjenguk beliau langsung, bisa datangin ke tempat beliau. Itu di jalan apa nih Pak? Marina Parmaya 2. Ini Marina Parmaya 2. Nah, di situ rumah beliau, tapi ya nggak kelihatan sih. Nah, nih Pak, ini ada bantuan dari kita Pak ya. Ini. Nah, ini kan Bapak senang ngopi kan? Ya, bisa. Alhamdulillah. Bapak senang ngopi kan ya. Ini terima Pak ya, kita ada sedikit bantuan juga. Semoga bisa buat Bapak nambah-nambah inilah sehari-hari gitu ya. Pak, ini kita langsung bisa ke sana kalau kasih. Ya. Oke teman-teman, sahabat berbagi kasih, kita sekarang mau lihat tempat beliau kerja. Oke, kita kerja di berbagi kasih.
haruslah kita lalui. Bersama kita pasti bisa memberikan yang terbaik, dan kita tetap berdiri untuk menolong sesama. Bersama kita yakin bisa berbuat yang terbaik. Oh. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Oh. Oke, para sahabat berbagi kasih, kita udah sampai di tempat kerjanya Pak Jamal. Nah, jadi ini purunnya nih. Jadi sekitar 17 kiloan tadi. Ini kita masuk lagi nih ke dalam nih. Ini namanya purun nih. Ini namanya purun. Turunnya. Nah, gini nih, ini yang dianyam ya, Pak ya. Ada yang sudah jadi nggak Pak bakul, Pak? Belum. Oh, belum. Nah, ini dianyam. Ini pondok beliau nih. Bukan. Ada nangan. Tuh pondok beliau. Berarti ngopi makan sini Pak ya? Tuh. Ya, ngopi makan. Tuh tempat makannya tuh. Nah, ini beliau, kata beliau tadi, beliau kesini dari habis sholat subuh sampai menjelang maghrib baru pulang Pak ya. Nah, cuma nyari ini. Tuh purun. Nggak tahu nih kalau bahasa Jawanya apa? Budung. Nah, kalau bahasa Jawanya budung. Oke, para sahabat berbagi kasih, cukup untuk hari ini cerita dari Pak Jamal tadi, dan kita udah ikutin beliau, tempat kerja beliau di sini nih, ada pondokan, terus itu beliau apa namanya, purun atau budung tadi. Nah, saya akan terus mencari orang-orang yang seperti beliau, yang semangat ya, yang semangat dalam menjalani hidup, apalagi di masa pandemi sekarang. Nah, untuk selanjutnya ikutin terus saya di berbagi kasih. Perjalanan hidup ini haruslah kita lalui. Bersama kita pasti bisa memberikan yang terbaik, dan kita tetap berdiri untuk menolong sesama. Bersama kita yakin bisa berbuat yang terbaik. Oh. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik. Oh. Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik.
Bersama-sama kita berbagi untuk hari esok yang bahagia. Bersama-sama yakin bisa melakukan yang terbaik.